Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi di akhir pekan bersama dengan Mbak Agi ya. Saya cuma mau nemenin aja Mbak Agi dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Nama saya Hersul Bun Arif. Dan saya Gibeta, senang Ya, sekali menjumpai teman-teman. Kita ya. sekarang sedang berada di akhir pekan, jadi mungkin nggak terlalu serius ya Mas Irsu. Pernah Oh nggak ya. sih kontak? Nggak terlalu serius sebetulnya. Heeh. Iya, iya. Oke. Jadi mari kita bahas yang nggak seriusnya Mbak Agi itu seperti apa. Ya. Iya, iya, iya. Jadi mungkin kita akan bahas ya soal lagi rame nih di biasa ya kalau di medsos begitu, yaitu soal kaki Pak Jokowi yang kabarnya itu terlihat menghitam, Mas Ersu. Dan sebetulnya bukannya kaki Pak Jokowi secara khusus itu difoto sehingga kemudian sekarang ini menjadi viral, tapi itu justru diungkap oleh sebuah foto unggahan Bambang Saptono yang sekitar tanggal 2 Hmm. November kalau tidak Iya, salah. iya, iya. Nah, Mas Hersу hafal nih kalau Bambang Saptono. Dia kelihatannya jadi kayak media relationnya gitu ya Mbak ya. Tapi bukan hanya media relation, tapi dia ngatur-ngatur orang yang datang dan sebagainya. Dan kadang-kadang dia sering tiba-tiba seolah-olah dia muncul foto bersama dengan Pak Jokowi, terus dia bilang bahwa wah senang bener pada Pak Jokowi. Padahal dia tiap hari di situ kelihatannya di kan kawannya. Iya ya, terutama ini sering muncul di karena ada beberapa akun begitu yang Hmm, hmm, menempel kepada Pak hmm, Jokowi yang kita hmm, tahu sehari-hari memang ngepost gitu ya hmm, di sumber di daerah hmm, rumah dari Pak Jokowi dan ada Solo Times, ada hmm. daerah Solo, ada banyak lah macamnya. Nah, sementara Bambang Saptono ini di seputar Surakarta saya rasa Mas Ersu. Tapi Oh dia walaupun bukan PCO-nya bukan ya? Iya, Bukan. dia mungkin panitia untuk para tamunya Pak Jokowi begitu Oke, ya. iya, oke. Nah ini tapi justru foto yang dia unggah itu yang menimbulkan mengundang spekulasi dari para netizen ya ini. Betul. Mhm. Nah, foto yang diunggah itu sebetulnya hanya foto berdua sih Mas Sersu. Mm-mm. Jadi bukan foto yang close up juga karena kalau itu kan two shot ya berarti Mm-mm. mereka berdua beserta dengan ada suasana lah di kediaman Pak Jokowi begitu ada bunga apa dan sebagainya. Nah, malah justru netizen ini ternyata mereka sangat jeli ya. Jadi saya rasa ini proses penemuan dari kaki Pak Jokowi yang tampak menghitam tersebut dilihat secara close up gitu Mm. dari wajah sampai ke kaki. Memang orang kan penasaran ya dengan kondisi Pak Jokowi, kesehatan Jokowi saat ini. Dan ternyata setelah di close up memang saya pun kaget pertama kali melihat Mhm. itu karena Mm. ini rame di Instagram, di X dan Bukan juga di nano ya, bukan net. rekayasa ini Mbak ya. Saya rasa bukan rekayasa Mas Hersu karena Hmm. memang kemudian saya membuka IG dari Bambang Saptono tersebut kita kan harus Ya, cek ya. iya, 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 ya. Ini ini adalah hasil Itu foto editan yang atau sama ya. Itu foto memang yang diunggah di akun Instagram Bambang iya. Saptono ya. Oke. Betul, jadi foto yang diunggah oleh Bambang Saptono dan kemudian kalau di cropping atau di zoom in bagian kakinya itu memang terlihat Hmm. beda ya dengan warna kulit dari wajah maupun dari tangan Pak Jokowi. Walaupun Oh. kita pun pada umumnya memang bagian kaki biasanya memang lebih gelap begitu. Tapi kalau ini memang terlihat sangat gelap begitu Mas Hersu. Kalau saya Sehingga seluruhnya gelap. tapi kan auranya tidak gelap, hanya warnanya saja. Oke, jadi berarti saya Iya. jadi teringat ini dengan pernyataan yang saya juga juga buat kontennya di Mhm. pernyataan dari Ahmad Ali, Ketua Ya. Harian dari PSI yang meminta dia agar Pak Mhm. Jokowi itu istirahat total sampai tahun 2027 gitu untuk memulihkan kesehatannya. Berarti kan ada yang serius dong Begitu? Pak. Iya, gitu loh. Oke, berarti sekarang Pak Jokowi bisa dikatakan kalau ini confirm ya, berarti Hmm, terkonfirmasi atau tervalidasi foto ini dengan pernyataan dari Ahmad Ali. ya. Karena warna kulit yang berbeda. Saya kemudian kan mencari foto-foto Pak Hmm, Jokowi sebelumnya ya, hmm, yang kalau seandainya dia sering kan memakai sepatu kets, tapi hmm, ada kalanya memang memakai sandal seperti itu dan tidak sehitam itu kulit kaki Pak hmm, Jokowi. hmm. Eh, ini concern ya sebetulnya ya. Ada apa dengan ini begitu? Karena sebelumnya seperti yang kita ingat pada tanggal 1 Oktober Jokowi maupun Iriana begitu datang ke acara pernikahan dari kader PSI yang di Bali. Mas Ersu Hmm. masih ingat tidak?
Iya, dan Itu kemudian hadir juga mengumpulkan para elit itu waktu itu ya, yang kayak di saung betul, gitu ngobrolnya. betul. Ya. Oke, Termasuk Ahmad Ali. itu Jadi itu kan peristiwanya sebelum dia, kayaknya sehari sebelum bertemu dengan Pak Prabowo yang tanggal 4 Oktober itu, kalau nggak salah. iya, iya, Hmm. betul. Kan Hmm. kemudian 3 hari kemudian bertemu dengan Pak Prabowo. Sementara Ya. Jokowi di Solo itu pada tanggal 1 Oktober, 4 Hmm. Oktober ketemu Pak Prabowo, tanggal 5 Oktober tidak menghadiri hari ulang tahun TNI, Yes. kan begitu Ya, ya. kronologisnya ya. Hmm. Sehingga orang mempertanyakan kenapa di Bali yang juga terbuka seperti itu, dia turun dari mobil, sekitarnya itu adalah kebun atau persawahan, terkena matahari juga, tapi tidak. Kemudian pada tanggal 5 Oktober tidak dapat datang ke Hmm. acara HUT TNI dengan alasan bahwa dalam keadaan sakit dan mendapatkan instruksi dari dokter bahwa tidak boleh Ya boleh kena berkegiatan di luar ruangan ruangan. gitulah. Tapi saya tambahkan, kalau ruangan, kenapa kemudian pada saat Kongres Projo yang ketiga tanggal 1 Oktober, 1 November, kan itu nggak di dalam ruangan, itu nggak hadir juga begitu loh Mbak Agi. Padahal kan Projo penting banget buat Pak Jokowi kan. Hmm. Iya, entah apa alasannya begitu ya. Tapi yang jelas kalau sholat Jumat sih masih ada kegiatan itu begitu. Oh, oke. Artinya sholat Jumat kan Jokowi juga harus keluar ruangan gitu ya. Dan Hmm. tapi bisa saja karena sholat Jumat ini memang wajib ya bagi Hmm. mereka Hmm. yang bisa gitu ya secara kesehatan, secara fisik. Nah, ini yang menjadi sorotan saat ini adalah soal kaki Pak Jokowi ini, Mas Hersu. Tapi kalau saya melihat, oh ya, coba saya cari ya untuk Mas Hersu, soalnya benar nggak nih ini ini AI atau bukan, Iya, direkayasa atau kita bukan? sekarang harus hati-hati loh Mbak. Sekarang banyak Betul. banget dan orang percaya gitu. Iya, karena mudah sekali sekarang itu membuat Hmm. AI. Coba saya bacakan judul dari media yang saya rasa ini tidak akan berani juga untuk menampilkan foto yang terrekayasa. Saya rasa juga mencari sumber aslinya, dan sama seperti saya mencari sumber aslinya dengan melihat unggahan dari Bambang Saptono. Oh ya, tadi belum selesai. Bambang Saptono ini teman-teman adalah orang yang setiap hari sepertinya begitu ya standby di tempat Pak Jokowi, dan juga dia ini misalnya Pak Jokowi berkunjung ke Medan atau Jokowi itu ke Solo begitu ya, ke UGM dan sebagainya, ini kan Bambang Saptono ini yang diajak Mas Hersu, karena dia memang dibawa dulu memang bersama Pak Jokowi sejak dari Solo, bisa dikatakan Ya, kalau demikian. di Solo dia pasti diajak kalau di Solo juga. Betul, karena dia juga lulusan UNS begitu ya, orang Solo, dan ketika ke Jakarta dia diajak ke Jakarta, bahkan diberikan diberikan jabatan lah begitu Ya di ya di KSP, Mbak. KSP, Dia ya. ya di KSP di bawahnya Pak Muldoko, dan sebagai tenaga ahli lah, kurang lebih demikian. Tenaga ahli apa juga tidak jelas, karena kan memang kalau melihat kegiatannya ya foto-foto itu tadi mungkin tenaga ahli di bidang media atau apa mungkin dulu ya. Hmm. Dan ketika Jokowi lengser ikut pula ke Solo, dan sekarang perannya adalah untuk mempublikasi setiap hari, hampir setiap hari, kegiatan dari Jokowi dan juga keluarga Jokowi lainnya Ya, begitu. dari Jadi dia istana, jadi pindah ke Istana Sumber ya, Istana Jakarta. ya pindah ke Istana Sumber, Ya. dan seringkali unggahannya itu ditutup dengan saya Bambang Saptono. Jadi wajahnya Nah, cukup familiar. Bahkan wajah ini pernah pakai top dipersoalkan ikonik ya juga kan ya, pakai topi gitu. pakai topi pet Hmm. itu Pet namanya ya, baret ya. atau pet Hmm. ya begitu. Hmm. Dan pernah juga dipertanyakan karena dia ini ada di Jogja pada saat reuni Fakultas Hmm. Kehutanan ketika Hmm. itu begitu. Hmm. Nah, eh, saya kembali kepada ini Mas Hersu, unggahan dari Bambang Saptono ini, walaupun di sini sangat jelas sampai sekarang memang belum ada konfirmasinya ya, kecuali dari Pak Ahmad Ali itu tentang kondisi kesehatan Jokowi. Nah, ini banyak netizen yang menduga-duga kalau kaki menghitam, ada yang mengatakan itu berhubungan dengan sesuatu penyakit, selain penyakit kulit, tapi juga organ vital, organ dalam seperti itu. Tapi kan kita tidak bisa Iya. mengkonfirmasi itu begitu, kecuali ada pernyataan dari pihak Jokowi dan keluarga. Tapi yang jelas kalau netizen ini netizen ini kalau saya lihat Mas Hersu, coba kita lihat di Instagramnya Bambang Saptono saja ya. Misalnya seperti ini komentarnya. Maaf, apakah membusuk dari kaki? Ini tajam banget, maksudnya Oh kalau ini membusuk kan dari kepala, dari tapi ini dari kepala kaki. ya, ikan busuk itu dari kepala, ini dari kaki. Ini dari kaki. Ada lagi yang memang menanyakan kakinya kenapa?
Hmm. Sehat-sehat tapi kaki hitam gosong proses menyebutkan karma. Ini kok kayak gosong gitu. Dia mengatakan juga saya tunggu pengadilan akhirat. Yang seperti ini banyak ya Pak Jokowi. Kakinya kenapa gosong? Jadi memang concernnya di kaki banyak sekali. Udah parah kali kayaknya penyakitnya, kulit kakinya sampai menghitam. Kaki si Jokowi kok hitam ya? Kayak kena. Sehat dong orang paling powerful di negeri ini, ikon terkorup di negeri ini. Ini kesal tampaknya. Tapi ada juga yang menarik nih Mas Hirsu komentarnya yang menuliskan hoax daftar kebohongan Jokowi sampai banyak sekali, saya nggak tahu jumlahnya berapa tuh. Ada soal 11.000 triliun, 50 juta masker, pengangguran digaji, mobil SMK laku 6.000 unit, stop hutang luar negeri, hoax soal stop impor pangan, hoax persulit investasi asing, hoax beli kembali Indosat, hoax 10 juta lapangan pekerjaan. Wah, pokoknya banyak sekali, capek kalau saya harus dibaca. Jadi memang padahal ini ada di ini luar biasa ya. Jadi di unggahan dari Oh, Instagramnya itu di Instagramnya Bambang Sadono yang berkomentar seperti itu. Bambang iya Sadono iya. kok Bambang Sadono lagi. Bambang Saptono ya Mas Ya. Hersu. Iya. Jadi itu tentu saja banyak juga yang sebetulnya berkomentar apa namanya berkomentar positif, tapi harus saya cari dulu. Hmm, agak susah mencarinya ya. Oke, teman-teman, ya ini Cari sendiri saja. deh yang positif ya. Cari Ya. sendiri deh begitu. Pasti ada juga. Bahkan ada yang mengatakan the best termul harus jadi komisaris. Mungkin ini komentarnya untuk Bambang ya. Oh iya deh. Alhamdulillah sehat selalu Pak Jokowi, dan kemudian kata Bambang amin gitu. Tapi ya itu tadi concernnya kepada kaki. Jadi kita tidak tahu bagaimana kondisi Jokowi saat ini, tapi yang jelas pada tanggal 1 Oktober lalu itu yang disorot justru Iriana. Wajah Pak Kenapa? Jokowi ketika itu, ya karena Iriana juga kakinya tampak menghitam dan Oh, kemudian ada bengkak-bengkak begitu Mas Hersu. Kita pernah bahas ini juga. iya, iya, Dan iya. sejak itu kita belum lagi belum melihat Ibu Iriana begitu ya dalam apa acara yang betul-betul publik. Mungkin kalau acara keluarga sih banyak lah ya, tapi yang acara yang betul-betul publik untuk kemudian netizen ini mengamati bagaimana kondisi kakinya sekarang, kondisi wajahnya yang ketika itu memang terlihat ada noda-noda atau ada titik-titik yang menghitam begitu di wajahnya Mas Eko, itu juga jadi perhatian netizen. Dan Ya. kondisi kaki kurang lebih sama dengan Pak Jokowi, cuman Pak Jokowi lebih hitam mungkin ya dari Ah, kaki ya udah istrinya. kalau positif thinkingnya ini solidaritas lah sebagai suami istri gitu aja lah. Itu cukup terlalu di anu banget ya Itu netizen ada yang ini ya. ngomong gitu juga itu netizen. Oh gitu ya. Oh Kompak ada juga. lah, iya. Dan mengatakan begini, kompak lah kalau sakit satu sakit Oh, semuanya kalau kalau seperti kata orang itu. Medan kompak kali klien nih ya, gitu ya. Oke, Iya, iya. Mbak. Kita pindah ke topik yang lain ya, tapi nggak jauh-jauh. Kita ini kalau ini menurut saya cukup serius, Mbak. Menarik Ya. antara ini media juga netizen juga untuk merami juga antara Gibran dan Silvi Ananda gitu ya, berkaitan Oh dengan iya, saya kira ini konsep parenting ya, Mbak ya, ini mestinya ya masuk ke konsep parenting ya. betul. Ya ini berkaitan dengan soal bagaimana anak itu pada usia dini itu apakah harus dia belajar belajar atau harus bermain gitu. Kalau Gibran kan maunya udah malah belajar AI kan gitu ya Mbak Gia. Iya ya, ini ramai juga. Aduh, ini ada-ada saja. Hmm. Jadi kita tahu ya dari sejak ketika sudah dilantik jadi wapres, kemudian keliling-keliling ketemu dengan anak-anak, ketemu Hmm. dengan anak sekolah dan sebagainya. Gibran ini kan sudah langsung mengatakan bahwa mulai tahun 2025 ini kurikulumnya harus diubah. Hmm. Pelajaran mata pelajaran soal AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu harus masuk ke dalam mata pelajaran anak-anak. Bahkan kalau perlu dia mengatakan itu diberikan dari sejak PAUD atau TK, begitu Mas Oh, Hersu. PAUD belajar AI belum baca belum. Iya, ya Padahal saya PAUD itu rasa kan biasanya bermain kan PAUD itu biasa. betul. Nah, saya kemudian mencari kalau pelajaran untuk anak-anak AI apa ya? Kita kan harus tahu ya, jangan sampai orang
bilang ini Wapres ngegabru saja, anak kecil dikasih AI apa? Karena AI yang kita ketahui sebagai orang dewasa ya AI yang kita tahu seperti ChatGPT dan lain sebagainya. Aplikasinya sekarang AI kan banyak sekali. Nah, saya cari tahu ternyata memang kalau untuk usia-usia masih anak-anak begitu ya, 12 tahun ke bawah begitu AI-nya itu memang masih bisa berupa gambar seperti itu Mas Hersu yang bergerak. Terus kemudian mungkin kalau kita yang beratnya itu ya soal matematika mungkin deret ukur ya. Tapi kalau deret ukur anak-anak itu kan bisa dibuat lebih simpel. Tapi walau bagaimanapun, apa iya begitu ya? Kita sudah siap untuk menerima itu, walaupun Ya. dari Kementerian Dikdasmen mengatakan ya mulai tahun 2025 ini sudah dimulai konsep tersebut begitu. Nah, ini yang menarik adalah apa yang dikatakan oleh Selvi Ananda ini pada sebuah acara apresiasi Bunda PAUD tingkat nasional tahun 2025 ini yang dilakukan beberapa hari lalu tanggal 13 November Mas Hersu. Jadi di acara tersebut Selvi mengatakan seperti ini. Saya sangat yakin setiap anak itu memiliki bakat masing-masing. Mungkin umur 6 tahun anak saya belum lancar membaca. Ada anak satu lagi yang 6 tahun sudah bisa membaca buku cerita. Tapi kita tidak perlu membandingkan gitu ya. Nah, kemudian dia juga mengatakan, kita semua ingin anak-anak Indonesia menjadi anak yang sehat, kemudian anak-anak yang pintar, berakhlak, dan berbudi pekerti yang luhur menjadi generasi penerus bangsa untuk sama kita mewujudkan visi dari Pak Prabowo dan sebagainya. Dan kemudian dia juga mengatakan bahwa anak-anak itu sebaiknya dia mengatakan jangan paksa anak membaca dan kemudian karena itu akan apa ya Mas Hersu itu akan menghapus masa kecil begitu mungkin ya karena masa kecil itu masih diperlukan adalah pendidikan karakter dan sebagainya begitu. Nah kalau seandainya anak saja tidak boleh dipaksa membaca, bagaimana anak itu akan mendapatkan pelajaran AI tersebut begitu. Nah ini bertolak belakang, netizen ini sangat-sangat kritis kan ya. Mereka mengatakan bahwa contohnya nih ya, salah satu contoh, ada mengatakan seperti ini. Sedangkan suami Mbak yang paling AI dan pelongo-pelongo itu malah akan mencanangkan belajar calistung sejak usia dini, apakah gak berlawanan nih dengan pidato dia sendiri? Saran saya untuk Ibu Wapres daripada uangnya digunakan untuk penampilan luar, lebih baik untuk mengimprove diri, sekolah lagi, belajar public speaking dan lain-lain. Ini malah bukan soal itunya ya. Padahal membahas ya, soal itu padahal sebenarnya justru yang dipertanyakan kan Gibran loh ini Mbak ya, bukan Ibu Gibrannya gitu, bukan Ibu Wapres. Iya, kalau saya perhatikan memang banyak juga gitu yang membahas soal penampilan Selvi Ananda, mungkin soal public speaking ya. Mungkin karena dia lebih banyak membaca daripada ini kan hal yang sebetulnya sesuatu yang bisa apa namanya kalau kita sebagai orang yang sedang belajar begitu Mas Hersu pakai cue card kita baca cue-nya apa gitu dan kemudian ya sudah kita jabarkan dengan bahasa kita kan seperti itu. Sementara pada acara ini Selvi memang terlihat dia membaca teks seperti itu. Dia juga mengatakan sebetulnya isinya bagus ya walaupun ini ditulis tentu saja oleh penulis naskah pidato tentu saja. Tapi isinya itu bagus Mas Hersu, karena sesuai dengan harapan kita sebagai orang tua. Dia mengatakan, PAUD ini dinilai sangat penting. Saya pribadi juga menilai ini adalah sangat penting. Karena apa? Karena sebagai salah satu fondasi untuk anak-anak untuk nanti ke depannya seperti apa. Karena di situ akan diajarkan pendidikan karakter ini seperti apa, kemudian pendidikan moral itu nanti seperti apa. Dan kita tahu belakangan ini memang untuk menjadi guru PAUD saja itu diperlukan lulusan dari sarjana PAUD Mas Hersu. Jadi memang nggak main-main pendidikan PAUD ini begitu dan itu sangat serius loh sebenarnya pendidikan sangat serius betul dini dan, itu ya. Ya bahkan kalau di luar negeri begitu untuk setahu saya ya untuk usia-usia yang masih dini ini PAUD, TK dan kemudian SD iya malah justru gurunya adalah guru yang sangat kompeten karena mereka memberikan basic pendidikan bahkan S2 kalau tidak salah di Finland itu malah minimal di Finlandia ya minimal itu S2 dan kemudian di Jepang itu untuk guru-guru untuk usia dini ini mendapatkan gaji yang lebih tinggi
begitu dibandingkan tingkatan yang lain, tingkatan pendidikan yang lain, dan kemudian mereka juga banyak yang profesor, banyak yang S3 dan sebagainya. Jadi mereka sangat serius terhadap ini begitu. Tapi ya itu tadi, ini kontroversial Mas Hersu antara keduanya. Yang satu mengatakan bahwa sebaiknya jangan dulu Hmm. dipaksa begitu ya, Hmm. karena diperlukan untuk pendidikan karakter. Sementara Gibran di sini justru terkesan calistung diberikan sejak dini, terus kemudian juga AI diberikan sejak dini apa dan Hmm. sebagainya seperti itu. Ya. Jadi sangat berbeda. Wajar kalau netizen ini protes begitu. Hmm. Iya, iya, iya. Dan saya kira nanti mereka pulang suruh ngobrol lah, ngobrol-ngobrol dulu lah gitu ya, mesti kasih masukan dulu. Dan saran saya memang orang seperti Gibran bagusnya kalau dengan seperti itu lebih baik dikasih tag aja dia bacanya gitu. Setiap kali mau ngomong kasih tag, kali ngomong kasih tag supaya nggak terlalu salah gitu kalau ngomong. Karena Iya kan ya, Mbak, kalau Gibran ini hmm, kita melihatnya mirip banget sama bapaknya ya. Jadi ngedabrus begitu. Sesuatu yang seperti AI itu diberikan pada usia berapa, dan juga diperlukan komputer untuk sekolahnya, ya, komputer ya. yang Kalau bapaknya bagus dulu kan ada ini kalau apa? Dulu unicorn gitu ya dulu ya. betul-betul kalau Pak Jokowi dulu seperti itu. Seperti misalnya harus ada sambungan internet, ada Hmm. sinyal internet dan sebagainya. Nah, sementara anak-anak di Indonesia masih banyak yang sekolahnya itu dipanggul atau digendong karena harus melewati sungai. Hmm. Belakangan ini banyak sekali mengunggah seperti itu, Mas. Di Ya. pedalaman, di pelosok-pelosok, bahkan tidak harus di pelosok, di daerah sekitar Jakarta, di Jabodetabek saja masih banyak anak yang harus jalan kaki berkilo-kilometer kalau tidak mau menempuh perjalanan jauh, maka mereka uh, shortcut begitulah ya, begitu lewat sungai, dan kemudian dengan berbagai masalah di situ begitu, buka baju, buka celana, nanti ganti baju lagi di seberang sungai dan sebagainya, dan itu tidak pernah disentuh oleh Gibran, tidak pernah dia Ya. mendatangi daerah yang seperti itu begitu. Ya. Sedikit lagi Mas Hersu, saya bacakan ya, ini penting ya. Ini ada berita begitu dari inilah.com yang berjudul Gibran mau pelajar TK, jadi Gibran mau pelajar TK SMA bisa main AI, tapi studi Microsoft bilang otak bisa tumpul. Ini hati-hati nih. Hmm. Teman-teman bisa membacanya di inilah.com. Di situ jadi ada seorang ahli ya. Hmm. Studi ini dari jika dikaitkan dengan studi terbaru Microsoft ya dari Universitas Carnegie Mellon, wacana ini perlu ditinjau ulang secara serius karena menemukan bahwa penggunaan AI yang tidak disertai keterampilan berpikir kritis Ya. dapat menumbuhkan kemampuan kognitif manusia. Ini penelitian terhadap 319 orang. Ya. Jadi Ya. hati-hati. Ya. Dan pengalaman saya, Mbak Agi ya, memang Hmm. AI itu nggak bisa dia semata-mata jadi pegangan karena banyak ngaconya juga datanya, halu juga. Jadi Ya. justru Hmm. kita yang harus mengkoreksi dia gitu. Jadi, nah kalau Ya. anak-anak yang tanpa dasar seperti itu kan bisa mereka nganggap ya itu sebagai sebuah kebenaran kan bahaya jadinya gitu loh. Kalau cuman untuk dipakai untuk menjawab pertanyaan guru ya nanti dikasih nilainya nol gitu. Tapi kalau itu kemudian cara berpikir dia dipandu oleh AI, AI itu kan tergantung sebenarnya ini alat tergantung orang yang menggunakannya, Mbak. Iya kan? Dia nggak bisa kita sepenuhnya menggantungkan diri pada AI gitu. Betul, betul. Jadi karena AI itu mendapatkan sumber pengetahuannya, Hmm. sumber datanya berdasarkan berbagai tulisan yang ada di dunia ini, yang ada di internet, Hmm. semuanya dalam jangka waktu cepat, dalam hitungan Hmm. sepersekian detik begitu, dia mengumpulkan semuanya, terus kemudian dia sudah ada sistem. Kalau dulu sekitar 2 tahun yang lalu masih sangat ngacau, tapi sekarang sudah mending. Begitupun masih banyak yang Oh, hoax masih itu masuk ke masih situ suka saya begitu. marahin, Mbak, kalau saya pakai saya suka emosi kalau GPT. kalau memakai ChatGPT saya masih suka emosi itu ngaco data-datanya kan gitu. Padahal kan Betul, betul. kita berharap kan dapat riset dengan cepat gitu loh ya gitu. Tapi begitu Mhm. untung kan kita memang sebagai wartawan terbiasa melakukan verifikasi ya, nggak kita terima aja Betul. semua semua data itu dan menurut saya banyak Mhm. banyak banyak salahnya gitu. Saya diingat teman justru Mas Heru yang harus ngelatih AI-nya katanya gitu. Ya orang gua minta bantuan malah harus ngelatih dia. Iya ya, jadi kalau ada tulisan-tulisan yang kita misalnya ya sengaja menulis berkali-kali misalnya dengan data-data yang hoax, itu pun juga
masuk ke dalam apa namanya data atau saringan data di AI tersebut. Dan kalau itu banyak sekali sumber yang kemudian mengutip, banyak sumber yang menggunakan, itu bisa jadi masuk ke dalam Ya. informasi yang kemudian diberikan kepada kita, begitu. Jadi Jadi ya memang ya pengalaman tergantung. saya nggak bisa, apalagi dengan untuk era sekarang belum terlalu nggak boleh kita terlalu tergantung bahwa itu jadi alat bantu, yes. Tapi bahwa kita kemudian kalau anak-anak baru apa baru belajar dan sebagainya terus dia kenakan AI, menurut saya nanti dia bisa tersesat itu. Jadi Betul, terutama ini kalau kalau kita mendapat apa mencari untuk informasi ya. Kalau anak-anak itu kan dengan dia memperlihatkan dia scan soal fisika yang rumit, misalnya dia scan soal matematika yang seperti apa, kemudian diberikan ke AI dan AI menyelesaikannya. Ini hasilnya seperti itu. Itu kan memang daya berpikir kritis soal nggak data itu ada ya. tadi, Waduh membedakan bahaya. hoax dan tidak, Ya, kemudian menyelesaikan soal-soal yang rumit yang seharusnya dia bisa lakukan sendiri, otaknya diajari, ya. tapi dengan AI semuanya ada Oke. langsung Mbak jawabannya. Agi, dengar informasi dari Mbak Agi tadi, kok saya makin yakin bahwa Gibran itu jangan pernah diberi kesempatan untuk jadi presiden. Bahaya ini. Iya sekali. Iya. Oke, Mbak Agi, kita akhiri perbincangan kita kali ini, Mbak Agi ya. Sampai ketemu lagi. Saya Arsbuna Arif, mohon pamit. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi salam. wabarakatuh.